Perkenalkan, nama saya Muhammad Yanwarul Azdik dengan NIM 0538372272, program studi Sistem Informasi. Video ini dibuat untuk kebutuhan tugas 2 pada mata kuliah berpraktik struktur data. Pada tugas 2 ini diminta untuk membuat program Java. Terdapat 2 soal, yaitu yang pertama eh, mengurutkan data yang dari terbesar hingga terkecil dengan menggunakan algoritma merge sort. Pada soal yang kedua, sama mengurutkan dari terbesar ke terkecil tetapi menggunakan algoritma yaitu counting sort. Kita langsung saja membuat project baru. Di sini saya menggunakan IntelliJ IDEA untuk IDE-nya. Di sini saya sudah menyiapkan folder pada mata kuliah berpraktik struktur data. Kita langsung saja buat tugas 2. Di sini saya akan mulai pada soal yang pertama terlebih dahulu, yaitu merge sort. Saya akan langsung membuat Java class dengan nama merge sort. Di sini saya rangkum sedikit cara kerja program yang sudah saya buat. Pada algoritma merge sort ini dimulai dari, yaitu menentukan berapa panjang dari array kiri dan array kanan. Yaitu terdapat sub array dua bagian ya, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Untuk selanjutnya, setelah menentukan berapa panjangnya, yaitu selanjutnya membuat array sementara pada array sebelah kiri dan array sebelah kanan yang panjangnya sudah ditentukan dari yang sebelumnya. Selanjutnya, setelah membuat array sementara, di sini pada struktur perulangan, yaitu untuk mengisi bilangan pada array kiri yang ditandakan pada variabel left array index ke i, diisi dengan numbers yang dikirim berupa argumen dan diterima parameter di sini. Setelah itu, setelah mengisi bilangan pada array bagian kiri, selanjutnya pada bagian kanan dilanjutkan dengan deklarasi indeks untuk array kiri, untuk array kanan, dan untuk array sementara. Selanjutnya di sini dilakukan pengecekan apabila indeks lebih kecil dari panjang array kiri dan panjang indeks pada indeks kanan lebih kecil dari panjang dari array kanan. Apabila pengkondisian itu terpenuhi, akan masuk ke perulangan while ini. Dan selanjutnya pada metode sort, di sini dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Jadi algoritma merge sort ini saya misalkan yang tadinya panjangnya adalah 8 data ya. Terlebih dahulu, sini saya beri komen. Jadi dibagi dua kiri. Maksud saya dibagi dua bagian. Terdapat yang sebelah kiri berarti di sini 88, 90, 95, 60.
dan yang sebelah kanan yaitu 70, 80, 77, 50. Jadi langkah pertama pada merge sort itu dibagi menjadi dua bagian terlebih dahulu, yaitu bagian kiri dan kanan. Setelah dibagi menjadi dua, di sini menjalankan fungsi dirinya sendiri yaitu rekursif. Setelah dijalankan, pertama kan akan dimulai pada left. Left ini indeksnya 0 ya. Dilakukan pengecekan 0 lebih kecil dari right. Right itu dikirim dari panjang array yang dikirim dikurangi 1. Berarti 8 dikurang 1, yaitu 7. 7 berarti masuk sebelah sini. Setelah dilakukan pengecekan apakah sesuai atau bernilai true. Jika true, akan masuk sebelah sini. Jadi nanti ketika 88 ini sampai 50, itu kan tadi panjangnya 8 ya. Berarti dari indeks terakhir pada right ini yaitu 7, berarti 0 ditambah 7 dibagi 2, yaitu 3 setengah ya. Dan mekanisme pada Java akan membulatkan pada bawah yaitu 3,5. Jadi 0,5-nya itu tidak dianggap menjadi 3. Kemudian setelah dapat 3, jadi kan mekanismenya itu setelah dibagi 2 ini terus dibagi lagi, karena ini kan rekursif ya, memanggil fungsi dirinya sendiri. Nanti dibagi lagi menjadi 88 terus 90, terus bagian kanannya itu 95 terus 60, kemudian sampai dia arraynya itu berisi satu elemen saja masing-masing, yaitu 88 terus 90, kemudian 95, kemudian 60. Nah, setelah arraynya masing-masing hanya berisi satu, nanti kan dilakukan pengecekan ya. Berarti setelah elemennya satu itu tidak akan masuk ke bagian sini, karena ketentuannya yaitu elemennya sudah satu, jadi tidak akan memanggil fungsinya dirinya sendiri lagi setelah dibagi menjadi 4 bagian ini, sehingga nanti akan digabungkan kembali dengan ditandai dengan pemanggilan metode merge ini. Jadi nanti akan menjadi setelah masing-masing satu diurutkan, apakah ini 88 lebih kecil, maksud saya di terlebih besar terlebih dahulu ya, karena di soal ini diurutkan terbesar terbesar ke terkecil. Jadi dimulai dari 90, kemudian 88, terus bagian kanannya itu 95 terus 60. Kemudian dilanjutkan lagi dengan digabungkan lagi dua sisi kiri dan kanan ini, yaitu menjadi yang terbesar terlebih dahulu itu 95, terus 90, kemudian 88 dan 60. Dan begitupun juga pada sisi kanannya. Jadi setelah bagian 4 ini, kemudian dijalankan lagi sortnya, dibagi lagi menjadi dua bagian lagi, menjadi 870, 80, terus 77, 50, kemudian masing-masing lagi menjadi satu bagian, sampai menjadi satu bagian. Hingga fungsi dirinya sendiri ini tidak bernilai false ya. Bernilai false maksud saya tidak tidak bernilai true. Jadi tidak berhenti sampai di situ. Kemudian dilanjutkan dengan metode merge ini, yaitu untuk menggabungkan yang masing-masing sudah satu array itu. Kita lanjut pada soal yang nomor 2 ya. Oh ya, di sini saya sudah menjalankan programnya. Di sini saya
sudah memberikan nilainya untuk bebas ya, karena di soal tidak ditentukan, itu ditentukannya itu minimal panjangnya 8 elemen. Di sini saya sudah membuat 8 elemen dan terbukti sudah sesuai ya, karena sebelum diurutkan itu masih acak, dan setelah diurutkan dimulai dari angka terbesar hingga terkecil. Oke, saya lanjut untuk soal yang nomor 2, yaitu dengan algoritma counting sort. Saya akan membuat file baru saja dengan Java class bernama counting sort. Di sini saya sudah menyiapkan catatan untuk cara kerja program yang telah saya buat. Di sini langkah pertama yaitu menetapkan panjang dari array yang dikirim ya. Dikirim dari parameter ini, kemudian diterima oleh argumen, maksud saya dikirim argumen ini dan diterima parameter, yaitu array ini, ditentukan panjangnya berapa. Kemudian output ini akan menampung hasil yang telah nanti setelah diurutkan, kemudian untuk count. Dan di sini kenapa 256? Karena jumlah karakter ASCII ini yaitu American Standard Code for Information Interchange, yaitu sistem pengkodean karakter yang memberikan nilai numerik untuk huruf, yaitu sebanyak terdapat 256 karakter. Jadinya di sini saya mendeklarasikan terdapat panjangnya 256. Pada perulangan pertama, di sini mengisikan tiap elemen count dengan nilai 0 terlebih dahulu, yaitu sebanyak 256 panjangnya. Itu isinya nanti 0 semua. Kemudian pada perulangan kedua, ini saya menghitung jumlah tiap karakter. Misalnya yaitu huruf E, maka program count dengan indeks 101 ditambah 1. Karena huruf E ini memiliki kode ASCII ini 101. Kemudian pada perulangan ketiga, yaitu membuat setiap nilai count ini menjadi jumlah total huruf yang nilainya lebih kecil atau sama dengan indeks. Yaitu dengan cara ini kita bisa tahu posisi akhir di mana setiap karakter akan ditempatkan dalam array hasil. Selanjutnya pada perulangan keempat, di bagian ini adalah inti dari proses pengurutan ya. Jadi setiap huruf ditempatkan pada posisi yang benar di output sesuai data dari count. Setelah dipakai, count untuk huruf itu dikurangi 1 agar ada huruf yang sama. Huruf berikutnya menempati posisi sebelumnya. Yaitu pada program terakhirnya ini, baris terakhir ini, setelah proses sebelumnya selesai, hasilnya akan di output, kemudian disalin ke atau ditimpa lagi pada array yang sudah dikirim ini. Sehingga array utama sekarang atau array yang dikirim ini sudah berisi urutan dari data atau karakter yang terbesar terlebih dahulu diurutkan ke terkecil. Ditandai dengan menjalankan metode sort ini. Saya akan mencoba running programnya. Dan di sini sudah sesuai ya, karena S huruf besarnya ini, maksud saya S itu huruf terbesar dari abjad A sampai Z, kemudian dilanjutkan dengan R terkecil hingga terkecil kemudian sampai E. Itulah untuk soal yang nomor 2 untuk algoritma counting sort. Itu saja
video praktikum tugas 2 pada program maksudnya video praktikum tugas 2 mata kuliah berpraktik struktur data. Saya Muhammad saya Muhammad Yanwarul Asidik, dengan NIM 0538372272. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.